Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sensasi dan persepsi mata kuliah Psikologi Umum. Kita mulai dari pengertian. Pertama adalah pengertian sensasi. Sensasi berasal dari istilah sensorium, dengan bahasa Latinnya adalah sensus yang artinya kemampuan panca indera menerima. Sensasi adalah proses penerimaan rangsangan dari luar melalui pendeteksian dini terhadap energi fisik dari luar seperti cahaya, suara, panas, dan lainnya melalui panca indera. Tahap pertama dari proses penerimaan informasi manusia ini selanjutnya akan diterjemahkan menjadi informasi yang bermakna bagi otak sebagai pusat pengolahan informasi manusia. Yang kedua, pengertian persepsi. Persepsi berasal dari bahasa Latin, yaitu perceptio, yang mempunyai arti menerima, mengumpulkan, melakukan tindakan, perhatian terhadap sesuatu yang didasari oleh suatu proses berpikir, dan didahului oleh adanya suatu stimulus. Persepsi merupakan bentuk suatu ekspresi diri. Meskipun setiap individu menggunakan alat indera yang sama untuk menerima stimulus, namun persepsi yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu orang dengan yang lainnya. Perbedaan sensasi dan persepsi. Sensasi, sejumlah informasi yang relatif kurang bermakna yang terjadi karena otak memproses sinyal-sinyal elektrik yang berasal dari panca indera. Sensasi merupakan proses penginderaan dan sensasi merupakan penerimaan rangsang. Sedangkan persepsi adalah pengalaman sensori yang bermakna yang dihasilkan setelah otak menggabungkan ratusan sensasi atau sekumpulan tindakan mental yang mengatur impuls-impuls sensorik menjadi suatu pola bermakna. Persepsi juga hasil interpretasi terhadap rangsang-rangsang yang diterima, dan persepsi adalah proses diterimanya rangsang sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Mekanisme sensasi. Stimulus atau rangsangan yang berupa energi fisik seperti cahaya, getaran, dan suhu tertransduksi, yaitu proses pengubahan energi stimulus fisik menjadi impuls saraf atau energi elektrokimia yang dapat diproses oleh otak. Setelah proses transduksi, impuls saraf dikirimkan melalui jalur saraf atau saraf sensorik menuju area spesifik di otak. Ini merupakan data mentah. Impuls saraf menjadi sensasi. Otak mulai mengelompokkan sinyal-sinyal mentah menjadi pola yang koheren atau terorganisasi. Otak membandingkan pola yang diterima dengan ingatan dan pengetahuan yang tersimpan untuk memberikan makna akhir, yaitu interpretasi. Disinilah sensasi diubah menjadi data yang bermakna, yaitu persepsi. Nah, kemudian hubungan sensasi dan persepsi. Keterkaitan sensasi dan persepsi adalah yang pertama, sensasi dan persepsi merupakan dua aspek yang saling terkait dalam proses pengambilan informasi. Kedua, keduanya berada dalam hierarki sistem penglihatan manusia, di mana sensasi adalah tahap awal dan persepsi adalah tahap berikutnya. Ketiga, sensasi dan persepsi tidak hanya melibatkan objek atau benda-benda alam, tetapi juga berbagai hal yang dapat dirasakan oleh manusia. Yang keempat, kesadaran terhadap sesuatu tidak hanya disebabkan oleh stimulus, tetapi juga oleh respon dari reseptor sensorik. Yang kelima, persepsi berfungsi untuk mengatur dan mengevaluasi sensasi guna memperoleh informasi yang lebih lengkap. Yang keenam, fenomena sensorik dipengaruhi oleh proses yang lebih tinggi dalam sistem kognitif.
Selanjutnya adalah materi tentang distorsi, persepsi, dan ilusi optik. Ini juga berhubungan dengan sensasi dan persepsi. Distorsi persepsi adalah penyimpangan dalam cara seseorang menangkap, menafsirkan, atau memahami stimulus dari lingkungan. Distorsi ini dapat menyebabkan kesalahan dalam persepsi, baik secara visual, auditori, maupun kognitif. Sehingga individu dapat mengalami realitas yang berbeda dari keadaan sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, distorsi persepsi dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti keterbatasan sensorik dan lainnya. Beberapa bentuk umum distorsi persepsi meliputi ilusi optik, ilusi auditori, dan distorsi kognitif. Ilusi optik. Ilusi optik bagian dari distorsi optik. Ilusi optik adalah anomali dalam persepsi visual atau kemampuan otak menafsirkan visual yang menghasilkan pengalaman tipuan mata di luar kendali pengamat. Ilusi ini terjadi ketika otak memproses stimuli mata dan menyampaikan informasi yang berbeda dari kenyataan sebenarnya. Ilusi optik telah menjadi dasar karya bagi banyak seniman dan desainer. Macam-macam ilusi optik. 1. Literal optical illusion. Ilusi optik, objek yang terlihat memiliki pencitraan yang berbeda dengan yang sebenarnya. Terjadi karena manipulasi otak, memanfaatkan pengenalan otomatis terhadap key feature objek, dimensi, kedalaman, dan gerak. Kedua, psikologi optical illusion. Ilusi optis yang terjadi ketika mata dan otak diberi stimulasi tertentu, seperti warna, ukuran, posisi yang berlebihan, menyebabkan ketidakseimbangan sinyal neuron menghasilkan perbedaan informasi antara mata dan otak. Ketiga, cognitive optical illusion. Ilusi optik yang terjadi akibat hasil dari pengolahan informasi di luar kendali atau bawah sadar. Nah, demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan menyimpulkan. Yang pertama, mekanisme sensasi menjadi persepsi adalah transisi dari fisik ke psikologis yang diawali dari stimulus fisik yang tertransduksi menjadi sensasi oleh tubuh dan menjadi persepsi setelah proses organisasi dan interpretasi di otak. Ketika indera kita menangkap sebuah kejadian, indera mengirim sinyal informasi ke otak, yang kemudian diproses dan diartikan. Sensasi dan persepsi itu saling berhubungan. Sensasi adalah tahap awal, sementara persepsi adalah tahap lebih lanjut yang berfungsi untuk mengevaluasi informasi. Kemudian distorsi persepsi adalah penyimpangan dalam cara menafsirkan. Salah satu macamnya adalah ilusi optik, yakni kemampuan otak menafsirkan visual. Karena yang ditafsirkan berubah visual, maka terkadang terjadilah kesalahan pengamatan yang berbeda di luar kendali. Nah, berikut adalah contoh gambar ilusi optis ya. Gambar kanan dan kiri ini tentang ilusi optik secara literal, kemudian yang satunya adalah contoh ilusi objek. Selanjutnya ini juga tentang gambar ilusi optik secara kognitif dan secara psikologis. Seperti pada huruf A di kiri dan kanan itu warnanya sebenarnya sama, tapi karena background-nya warnanya berbeda, maka bisa jadi orang lain menafsirkan dengan warna yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.